Awal mulanya dulu saya budidaya ikan nila merah karena biaya pakan yang semakin membengkak. Terus saya mencoba budidaya azula untuk pakan alternatif untuk menekan biaya pakan. Jadi pengalaman yang pernah saya coba, azula itu bisa menekan sekitar 30% dari total pakan yang ada. Untuk pakan tunggal, azula sementara ini belum bisa karena kandungan nutrisinya di karbohidrat sama lemak masih kurang. Azula itu adalah tanaman paku-pakuan yang hidup di air. Jadi azula itu bisa dimanfaatkan kalau di sektor pertanian sebagai pupuk, juga bisa di sektor peternakan dan perikanan sebagai pakan alternatif ternak. Saya tertarik budidaya azula itu karena mudah dibudidayakan dan kandungan nutrisinya juga cukup banyak. Selain itu, saya juga prihatin terhadap bahan pakan ternak dan ikan yang ada di Indonesia ini. Karena kalau kita budidaya ikan maupun ternak, 70% biaya itu berasal dari pakannya dan 30% dari ternaknya. Dan sementara ini Indonesia bahan pakan 70% impor. Jadi ketika kita mempunyai pakan alternatif yang bisa sustainable dan juga bisa menekan biaya pakan, itu akan sangat merdeka kita sebagai petani karena ketahanan pangan akan bisa terjaga begitu. Awal merintis azula ini, yang pertama saya budidaya di pekarangan rumah memakai plastik UV secara kecil, paling sekitar luas 10x5. Itu alhamdulillah udah jalan, tetapi dengan skala segitu hasil panennya kan juga menipis. Terus saya sadar bahwa azula itu adalah pakan alternatif ternak yang biaya produksinya rendah tetapi kemanfaatannya besar. Akhirnya saya memutuskan budidaya azula di sawah sekitar 1000 meter persegi. Dari situ saya mencoba mendalami azula dan alhamdulillah sampai saat ini untuk settingan azula itu udah tahu saya ketika terjadi penyakit bagaimana mengatasinya, ketika harus pupuk setiap berapa minggu atau berapa bulan bagaimana mengatasinya, dan untuk cara panennya udah aman gitu. Jadi sebenarnya PR ke depan itu tinggal bagaimana saya untuk kedepannya mungkin azula bisa diolah menjadi complete feed atau tepung azula dan sebagainya biar bisa tahan lama begitu. Saya terpikir azula ini menjadi peluang usaha. Awalnya saya hanya untuk pakan sendiri, tetapi setelah saya mencoba membuat konten YouTube, ada yang menanyakan terkait azula itu, dan mulai dari situ saya jual azula. Alhamdulillah kalau terkait pembeli sampai saat ini dengan saya memasarkan azula ini lewat media sosial, ini antusias pembeli sangat banyak, sangat tertarik. Kenapa? Karena azula itu beli satu kali dapat dipanen tiap hari. Kita beli satu kali terus ditanam tanpa ada kematian, maka azula itu tanpa pembaruan bibit lagi tetap akan bisa sustainable sampai kapanpun begitu. Penjualan di Shopee itu dalam bentuk segar tapi tiris, artinya ketika azula saya panen itu lalu saya keringkan di mesin pengering mesin cuci, terus saya packing menggunakan plastik.